Pemanasan dengan udara panas, ini adalah oven, kabinet dryer. Biasanya kalau mau buat penepungan, tepung-tepungan itu menggunakan kabinet dryer, di mana dia suhunya tidak terlalu tinggi dengan penggunaan udara, sebagian besar penggunaan udara. Jadi suhunya di bawah 50 derajat Celcius dengan udara ditambah dengan udara dari kipas angin tersebut, sehingga menjadikan produk tersebut kering tanpa adanya kandungan gizi yang tidak terlalu hilang. Kemudian ada hot air dryers, ini biasanya untuk pengolahan susu bubuk, spray dryer, hot air dryer, dari produk cair menjadi yang produk padat berbentuk bubuk. Kemudian ada roasting, untuk memanggang suatu hewan daging itu dengan menggunakan roasting, kambing guling, kemudian yang dibakar itu menggunakan roasting. Kemudian baking, oven baking itu untuk mengoven bikin roti, bikin cake itu menggunakan oven baking dengan menggunakan suhu yang tinggi. Kemudian yang menggunakan penggorengan atau minyak ada deep frying dengan pan frying. Nah, ini adalah frying tapi dia tidak menggunakan, seharusnya kalau suatu produk yang ingin bertekstur renyah atau dia seperti nugget juga itu menggunakan pemasakan menggunakan metode deep frying. Sedangkan pan frying itu menggunakan di pan frying menggunakan minyak yang dalam jumlah sedikit. Untuk produk menggoreng telur, menumis itu menggunakan pan frying. Kemudian ada infrared heating, ini menggunakan infrared hanya untuk pengawetan saja, tapi tidak untuk suatu proses pengolahan. Perawatan panas itu ada 3 jenis, itu ada konveksi, konduksi dengan radiasi, di mana konveksi itu biasanya pangan cair, sari buah, sirup air. Titik dinginnya bahan terdapat di bagian bawah kaleng, pemanasannya berlangsung sangat cepat. Konduksi itu biasanya pada pangan padat, daging, ikan, sayuran, buah-buahan. Pergerakan aliran udara dari pinggir bahan menuju tengah. Kalau misalnya di konveksi, aliran udaranya menyebar. Kalau yang konduksi dari pinggir dulu dia matang, baru menuju ke tengah. Titik dingin bahan terdapat di bagian tengah, pemanasan berlangsung lambat. Nah, makanya biasanya kalau dia suhu pengolahan pada suhu tinggi yang optimal, sangat tinggi, akan menyebabkan mutung di luar, karena dia sifatnya perambatan panas konduksi dari penggerakan aliran udara dari pinggir dulu baru menuju tengah. Jadi menggunakan suhunya yang optimum, tidak terlalu tinggi, agar bagian tengah atau bagian dalam suatu produk bahan itu akan menjadi matang. Kemudian perambatan panas jenis lainnya adalah radiasi. Penyebaran panas dilakukan menggunakan gelombang seperti gelombang cahaya atau dengan microwave, tapi jarang digunakan dalam pengalengan. Ya. Ini adalah masa simpan suatu produk, tergantung kemampuan kemasan untuk melindungi produk. Produk itu akan awet apabila dia tidak terkontaminasi oleh bahaya kimia, biologis, dan fisik. Nah, caranya dia agar tidak terkontaminasi itu dengan cara disimpan dalam keadaan kedap udara. Nah, kalau misalnya produk yang dijual itu biasanya menggunakan kemasan. Nah, kemasan biasanya jenis kemasan itu ada yang kaleng, ada yang botol, ada yang Ritos Post fleksibel, itu kemudian ada yang nampan kaku. Ini adalah Ritos Post fleksibel. Ini adalah nampan kaku. Nah, biasa kalau nampan kaku ini untuk pengolahan bakery, cake ya, sedangkan untuk Ritos Post fleksibel ini dilapisi dengan aluminium, biasanya untuk bahan makanan yang dalam keadaan basah. Ya, semua bahan makanan dalam keadaan basah dia akan awet apabila dia dilapisi dengan aluminium suatu kemasannya. Aluminium foil. Nah, ini adalah kerusakan makanan kaleng. Untuk kerusakan makanan kaleng itu ada yang akibat mikroba dengan akibat non mikroba. Yang pertama itu apabila mikroba akan mengalami kebocoran.
ya. Kemudian akan mengalami kebocoran ya pertama, kemudian dia under processing, dia akan bersifat ya mutunya yang tidak baik, dan kemudian akan kontaminasi bakteri thermophilic, adanya Clostridium botulinum yang menghambat yang tumbuh berkembang biak pada makanan kaleng tersebut. Untuk yang kerusakan non mikroba itu karena karatan, mungkin dikarenakan es hostingnya yang tidak optimal, kontrol tekanan tidak ketat, dan kondisi vakumnya tidak cukup rendah. Ini adalah tanda-tanda kerusakan pada makanan kaleng. Pertama, dia flat, itu tidak akan kelihatan, kemudian dia langsung ke flipper. Kondisi kalengnya terlihat normal, tapi bila salah satu tutup kaleng ditekan dengan jari, tutup lainnya akan menggembung karena adanya udara di dalam kaleng tersebut. Kemudian ada Springer, salah satu kaleng flat normal, sedangkan tutup kalengnya kembung. Itu kandungan udara di dalam produk tersebut sudah banyak sehingga akan terjadi penggelembungan pada kaleng tersebut. Kemudian ada soft swell, kedua tubuh kaleng kembung, ya, tapi tidak keras dan masih dapat ditekan dengan ibu jari. Dan hard swell, kedua tutup kaleng kembung dengan keras. Berarti dia emang kandungan udara di dalam kaleng tersebut sudah banyak. Kandungan udara di dalam kaleng itu akan semakin banyak apabila mikroorganismenya juga akan semakin tumbuh banyak karena membutuhkan udara pada kaleng tersebut untuk mikroorganisme. Jadi ada juga kerusakan fisik akibat kaleng. Kalau dijatuhkan dia akan memar, akan penyok, tapi beda penyoknya antara kerusakan fisik dengan kerusakan mikroba. Oke, demikian penjelasan saya mengenai suhu tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.